Jadi saya akan berikan informasi tentang bagaimana sepatutnya di airport ya, yaitu proses transfer in dan kembali transfer out. Transfer in artinya menjemput, transfer out mengantar. Baik ya, istilah itu tentu saja dipahami. Oke, apa tindakan yang perlu kita lakukan? Yaitu dalam pertama greetings namanya, memberikan sapaan atau salam ya. Jadi anggap saja kita tadi di airport ya, kemudian setelah kita bertemu dengan tamu, kita menyapa dengan tour leadernya. Kemudian biasanya mereka keluar dari dalam, kita membawa satu penunjuk apa namanya, paging board ya, satu kertas atau papan ya, untuk kita sebutkan nama grup yang akan sampai ya. Karena kalau grupnya ramai kan bingung mau cari yang mana kan, jadi dengan ada penunjuk itu maka mereka akan mudah menemukan kita. Kemudian jadi kan begitu sampai airport kan ada misalnya holidays Kuala Lumpur ya, ataupun Jakarta. Jadi mereka karena dari sana mereka dikabarkan bahwa yang menyambut di sini travel ini. Jadi mereka sudah tahu ya, apapun nama travel mereka. Jadi misalnya dibuat holidays Malaysia, di bawahnya misalnya wisata travel Aceh umpamanya, gitu ya. Jadi kita langsung. Kemudian setelah itu bertemu, kita sapa dengan sopan. Kemudian kita arahkan mereka di mana nunggu. Kalau grupnya ramai, satu tempat, terus lagi sebelah kanan, maka kita bawa ke sana, ambil lagi ya. Kemudian mereka keluarkan apa namanya kendaraan, travel bag ya. Nah kemudian dalam kita menggait ini ada tim kerja terdekat kita. Siapa saja? Pertama driver atau pilot ya. Kemudian yang kedua kalau ada dia namanya co-driver ataupun cadet ya. Jadi kita jangan bilang cadet, co-driver gitu ya. Ataupun co-pilot ya, ataupun pilot. Ya, kemudian satu lagi ada asisten. Kalau grup banyak memang sebaiknya ada asisten. Kalau 40 orang tamu bagusnya ada asisten yang dibawa gitu kan. Nah jadi setelah kita berkumpul di satu tempat di airport itu, oke, pertanyaannya, kalau kamu dari Malaysia ya, kemudian datang ke Aceh ya, itu di mana kita akan tunggu kedatangan arrival? Di kedatangan internasional. Oke. Ada tamu dari Singapura ya, via Batam ke Banda Aceh, kita akan tunggu di mana? Domestik. Walaupun itu ringan kecil, tapi kadang orang lupa mana Singapura, tunggu Singapura muncul tamunya gitu kan. Rupanya dia via Batam kan via domestik, kita tunggu di sebelah domestik kedatangannya. Nah ini pernah terjadi gitu. Keluar tamunya habis tamu, rupanya di sana tamu udah berkeringat kan. Tunggu, nggak ada yang tunggu di depan ya. Contoh itu hal sepele ya. Nah jadi kemudian setelah itu kita bawa, pastikan bahwa barang-barang tidak ada yang tinggal. Kalau mereka minta kamar kecil, pastikan tunjukkan arah. Kemudian dihitung berapa orang semuanya. Di bus cukup atau cukup, jangan sampai nanti barang sudah naik, tamu masih ada yang tinggal pergi ke kamar kecil. Bus sudah berjalan ya. Maka penting sekali kita hitung pertama. Nah setelah sampai di dalam bus, maka mulailah perkenalan diri atau introduction ya, ta'aruf ya, introduction yourself ya. Jadi kita mulailah ya memperkenalkan ya. Biasanya kalau dari sana ada tour leader itu juga akan buka opening dulu. Oke, sudah cukup semuanya, bla bla. Saya akan serahkan mikrofon ini kepada guide kita di sini. Nah, baru kita ambil. Nah, kita baru mulai. Itu saya katakan 5 menit pertama sangat menentukan. Ya. Jadi pertama, maka yang sepatutnya disampaikan oleh seorang guide itu perkenalan diri dulu. Nama saya Bulan bin Bulan ya. Di hari ini saya merupakan yang akan bersama tuan-tuan dan puan-puan untuk dalam tour kita selama 4 hari 3 malam. Saya didampingi oleh abang driver kita atau co-pilot kita, misalnya Ahmad, dan juga oleh co-pilot kita misalnya Ibrahim, contoh kita sebutkan ya. Nah kemudian baru kita sampaikan. Sekarang baru kita mulai. Selamat datang semuanya ya kan, ahlan wa sahlan, telah berada di Banda Aceh. Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi Aceh, dan Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada di Indonesia di antara kalau sekarang ini 30 provinsi, 38 provinsi ya. Nah sekarang kita sedang berada di airport Bandara Sultan Iskandar Muda, International Airport Iskandar Muda, ataupun bandara. Bandara artinya
bandar udara. Nah, karena bingung juga kan. Nah, jadi pertama yang kita sampaikan setelah informasi pribadi kita sampaikan, kemudian berikutnya adalah informasi tentang dasar Aceh itu di mana kita berada kita sebutkan. Karena mereka ini kan lagi berpikir di mana berada kita, kan? Karena orang Malaysia Aceh itu di Pulau Jawa ya katanya, kan? Jadi kita sampaikan sekarang kita berada di airport Iskandar Muda, terletak lebih kurang adalah 17 km dari pusat kota Banda Aceh. Dan daerah ini tidak terkena tsunami karena ini merupakan airport baru, sedangkan airport lama di sebelahnya sekarang menjadi airport Kadu. Nah, itu perlu kita sampaikan informasi dasar. Iskandar Muda merupakan salah seorang sultan Aceh yang paling masyhur, yang permaisurinya merupakan Putri Kamaliah dari Pahang, Malaysia. Nah, itu dah nyambung dengan mereka. Kalau dari Malaysia ya, contoh siapa Iskandar Muda, kan? Nah, kemudian Aceh merupakan provinsi yang paling barat di Indonesia, tepatnya terletak di Pulau Sumatera. Itu penting karena mereka kata Aceh itu di Pulau Jawa ya. Maka disebutkan Pulau Sumatera. Di mana Pulau Sumatera? Pulau Sumatera ini sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia, sedangkan sebelah utara dan timur dengan Selat Malaka. Jadi mereka udah tergambar dari Semenanjung, Selat Malaka, Sumatera, Aceh. Pulau yang paling ada provinsi paling barat. Nah itu. Kemudian kita jelaskan Aceh luasnya lebih kurang, kalau bahasa Malaysianya lebih kurang hampir separuh Malaysia. Nah, kita sampaikan berapa luas Aceh. Dan di Aceh ada 23 daerah. Atau kalau sana kan dia daerah itu kabupaten kota itu daerah. Kalau bandar itu bandar, kota bandar. Kalau daerah itu kabupaten, ya. Kalau provinsi, ya negeri bagian. Nah, jadi kalau provinsi itu negeri namanya sana ya. Jadi kita provinsi Aceh atau negeri Aceh ada 20 ya, 23 daerah keseluruhannya. Yang mana Aceh juga memiliki suku bangsa yang berbeda-beda. Ada 8 suku bangsa yang utama. Ada Aceh, kemudian ada Gayo, sebutkan ada Tlut, ada Anir Jame, Alas, Garik, Keming dan sebagainya kan. Dan memiliki bahasa yang berbeda di antara lainnya. Nah, baru kita masuk. Bahasa Aceh ini juga berbeda dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Dia bahasa tersendiri. Contoh, Assalamualaikum atau mengucapkan salam di Aceh atau menanya apa kabar? Apa kabar? How are you? Gitu kan? Purhaba. Kalau bahasa Arabnya kan kaifa halukum, ya kan? Apa kabar semuanya? Bahasa Aceh purhaba. Jawabnya habage. Nah, itu pertama kita sampaikan bahasa kan. Dan bahasa Aceh ini juga di antara bahasa yang mudah diucapkan. Ayo kita berhitung sama-sama. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10. Itu contoh menyampaikan bahasa. Kemudian juga bahasa yang paling pendek atau ringkas di dunia. Ingin mengatakan air, water, cukup katakan I saja. Sedangkan kelapa atau coconut cukup mengatakan U. Air kelapa, IU. Nah, itu dah mulai itu. Kan? Kemudian dia mudah bahasanya. Batu, bate. Kayu, kaye. Baju, baje. Mereka jawab kan? Palu, pale. Paku, pasti mereka jawab pakai. Paku bukan pakai. Paku, labang. Nah, itu mereka dah mulai cair ya. Itu menit pertama ya. Kemudian kita konfirmasi, Aceh juga satu provinsi atau negeri yang agraris, daerah pertanian. 70% masyarakat Aceh hidup dari bertani. Maksud atau definisi pertanian di Indonesia itu petani, nelayan, perkebunan dan peternakan itu kategori pertanian. Jadi masyarakat Acehnya mayoritas seperti itu ya. Jadi kita memiliki sawah yang sangat luas dan Aceh menjadi lumbung padi untuk Indonesia. Luas sekali ya. Kemudian kita memiliki hutan. Kita ada hutan paru-paru dunia yaitu Loser ya. Yang mana Loser itu juga sama seperti Amazon, hutan di Amerika paru-paru dunia, yang hanya ada 2, Amazon dan Loser. Oke. Kemudian kita memiliki hasil alam yang banyak ya, rempah-rempah ya, ada pala, cengkeh, termasuk kopi. Dan kopi Aceh adalah di antara kopi yang terbaik di dunia, yaitu Arabica Gayo. Nah, itu kita jelaskan. Bahkan Starbucks pun ambil kopi Aceh, tapi kualitas nomor 7. Sedangkan 1 sampai 6 kami tidak beli ke Starbucks, kami minum sendiri. Jadi kalau ingin minum kopi yang lebih kualitas di Starbucks, minum di Aceh. Itu cara kita menyampaikan ya, informasi. Kemudian juga kita memiliki hasil alam. Kita ada gas, ada minyak, ada emas dan lain-lain sebagainya.
dan kita memiliki hutan yang luas, juga memiliki laut yang luas. Di sini banyak ikan yang mudah didapat, dan juga kita sampaikan kepada mereka bahwa Aceh juga memiliki budaya, ya, satu negeri yang kaya budayanya dan indah alamnya. Itu informasi-informasi yang awal yang perlu sekali kita sampaikan supaya mereka sudah langsung tergambar tentang Aceh. Nah, karena kita berada di Aceh, seperti itu ya. Nah, setelah sampaikan informasi yang awal, baru sampaikan Bapak Ibu, ya, ataupun tuan-tuan perempuan, selama 4 hari 3 malam akan bersama saya, dan kita akan melawati atau berpergian ke berbagai situs-situs wisata yang ada di Aceh. Nah, jadi untuk hari pertama ini, maka perencanaan itinerary kita akan pergi ke pertama sekali akan jumpa apa? Kuburan masal. Setelah kuburan masal kita pergi ke Museum Aceh. Setelah Museum Aceh kita pergi Museum Tsunami. Kemudian kita akan makan siang, kemudian kita sholat, dan setelah itu kita akan check in dulu, istirahat sebentar, kemudian sore kita akan keluar kembali sampai malam. Selesai makan malam baru kita kembali ke hotel. Maka itinerary di hari itu kita sampaikan secara umum dulu supaya mereka tergambar dan mereka bisa prepare waktu. Itu penting ya, pada informasi yang perlu disampaikan kepada wisatawan kita, kan? Nah, setelah selesai informasi yang pertama itu, ya, mungkin itu sudah sampai di kuburan masal ya. Baru kita masuk di situ, kita jelaskan kuburan masal. Nah, sekarang kita selesai kuburan masal, kita sekarang menuju Museum Aceh. Nah, informasi apa lagi? Jadi jangan sampai guide itu dia diam, ya, cerita jangan apa-apa, ya. Cuma lihat juga. Kalau kita lihat tamu-tamu itu sudah agak penat, letih gitu, dan mengantuk ya, kita diam sebentar, berikan waktu mereka istirahat, ya. Tapi kalau mereka masih intens menerima informasi, cerita aja, tambah cerita. Mungkin asli kita mulai masuk jok-jok kecil, ya, ataupun kalau kita bisa berselawat, bersajak, berpantun. Contohnya kayak mana? Misalnya nasi. Okay, kalau saya kan perkenalkan, kalau saya langsung kan. Kebetulan saya juga sering ke Malaysia bolak-balik. Ngapain kata dia kan? Ada apa? Ada ini kata bisnis. Ya, saya nyanyi apa nasyid. Saya apa nasyid ini? Coba nasyid sikit kata. Langsung aja terserah kan? Boleh Mas. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Itu dah cair lagi kan? Aku dah enak tu. Saya aja tadi ngantuk ni. Ngantuk ya? Betul. Kalau kita bisa bawa bentuk lain, ya, atau cita-cita, atau jok-jok, boleh saja, atau permainan game, bisa saja. Jadi memang betul, kita akan sangat sesuaikan dengan tamu. Jadi lagunya tidak semesti lagu yang tadi, bisa saja lagu Aceh. Ya, sambil-sambil jalan kita hibur ya. Kita ada momen bukan? Bunga jempa megah di Aceh. Bunga telebek indah lagoina, ya. Itu trik-trik kita aja. Jadi seorang guide itu memang mesti banyak ide kreatif, ya. Jadi sebenarnya kalau bisa menyanyi itu nilai plus tambahan yang bagus, karena kan kadang-kadang mereka terhibur sekali. Jadi kalau saya buat tamu 4-3 malam itu album bisa lagu puas gitu ya. Satu lagi, kalau misalnya tamunya memang orang pengajian, katakanlah domestik atau luar, bagus sekali kita sampaikan juga tentang panduan bermusafir, ya. Makanya seorang guide, terutama di Aceh ini, pengetahuan dasar agama itu penting sekali, ya. Bagaimana saya pikir untuk perempuan, saya ingatkan, walaupun sudah pernah disampaikan dipelajari, bahwa sekarang kita dalam keadaan bermusafir, dan dalam musafir ini kita betulkan niat kita, dan ingat bahwa dalam musafir diberikan rukhsah atau kemudahan. Yang pertama, bulan jamak dan puasa salat. Yang kedua, dimakbulkan doa. Maka banyak-banyaklah berdoa selama jalan ini untuk anak istri keluarga di sana, semoga
memberikan kebaikan-kebaikan dan keselamatan kita pergi dan kembali. Ditanya bagaimana cara musafir, bagaimana cara sholat jamaah pasar, kalau ada pengetahuan itu boleh kita sisipkan, sebab yang datang itu bukan semuanya paham, bukan semuanya alim kan, karena mereka pun perlu tambahan panduan-panduan ataupun informasi-informasi dasar. Baik, nah jadi baik tuan-tuan puan ibu bapak, sekarang kita telah berada di Museum Aceh ya. Jadi kalau kita datang ke sebuah negara, kalau kita ingin tahu latar belakang sejarah bangsa tersebut, maka kita pergi ke museum, karena museum merupakan jendela dunia. Sekarang kita berada di Museum Aceh, kita akan berada di sini lebih kurang sekitar 1 jam. Kita berikan informasi 1 jam, dan kita ada 3 ruang yang akan kita lihat. Yang pertama rumah Aceh, kemudian di belakang, dan terakhir di sana. Maka selama 1 jam kita akan mendapatkan berbagai informasi di Museum Aceh ya. Wujud dan jaga diri. Sini kita langsung ke bawah rumah Aceh ya. Oke, silakan kita akan turun ke bawah rumah Aceh ya. Kalau hujan kayak gini kita harus siap payung. Oke, jadi kalau hujan begini kita sudah kontak pertama. Ini musim hujan ya, dan sampai ber-ber nih pastikan bahwa orang-orang travel kemudian itu siapkan payung di bus sebaiknya ya. Jadi kalau memang lebat kita pasang satu persatu gitu kita bawa. Kalau payungnya banyak ya satu seorang satu ya. Jadi kan karena kita ini nggak ada payung ya, kita terpaksa lagi di bawah ini. Sesuaikan. Daun pisang pun nggak ada.